kepada ketua kelompok silahkan mengatur ritmenya gitu. Tidak lebih dari 12 menit ya. Nanti kalau 12 menit, Kang Anu, misalkan Kang Handika, di waktu tinggal 2 menit lagi. Ketika 2 menit lagi diingatkan. Silahkan Bapak hanya mendengarkan, nanti setelah empat kelompok baru kita bertanya, baru kita diskusi. Silahkan. Siapa ketua kelompoknya? Siapa dulu yang siap? Sambil ngopi aja, santai aja. Izin Pak, kelompok 11 Pak. Baik, silahkan. Nanti yang moderatornya siapa? Kami sendiri Pak. Ya wis, ya, sok ya. Jadi Izin waktu dibatasi ya. Nah, baik, silakan. Sebelumnya udah ada ini? Belum. Assalamualaikum, Neng. Udah deh. Jangan males. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, proses manufaktur dari kelas C, akan membahas bab 7, yaitu perencanaan dan pengembangan layout. Khususnya, kami ke bagian subbab 7.3, yaitu faktor-faktor yang perlu untuk menyusun layout, dan 7.4, cara penyusunan plain layout. Di kelompok 11, yang akan mempresentasikan yang pertama yaitu saya sendiri, Fahmi Abdurrafi, yang kedua Alda, yang ketiga Alif, yang keempat Regina, dan yang terakhir Falsa. Langsung ke dalam materi. Yang pertama yaitu 7.3 faktor-faktor yang perlu untuk menyusun layout. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Dari produk yang dihasilkan ini harus memperhatikan yang pertama besar dan beratnya produk tersebut. Jika produk besar dan berat, maka memerlukan handling yang khusus seperti fork truck, sehingga memerlukan ruangan bergerak. Sedangkan kalau produknya kecil dan ringan, handlingnya lebih mudah dan ruangan bergerak tidak perlu besar. Dan yang produk yang dihasilkan yang kedua harus memperhatikan sifat dari produk tersebut, yaitu apakah mudah pecah atau tidak, apakah cepat rusak atau tidak, seperti itu. Yang kedua, dari faktor-faktor yang perlu untuk menyusun layout, yaitu urutan produksinya. Faktor ini penting bagi produk layout, karena produk layout penyusunannya didasarkan pada urutan-urutan produksi. Yang ketiga, kebutuhan akan ruangan yang cukup luas. Dalam hal ini memperhatikan luas ruangan pabrik, seperti tingginya dan lainnya. Yang keempat, peralatan atau mesin-mesin itu sendiri. Apakah mesin itu berat? Kalau berat, maka diperlukan lantai yang lebih kokoh dari mesin itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Selanjutnya, maintenance dan replacement. Dalam artian, mesin-mesin harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilakukan. Yang kedelapan, adanya keseimbangan kapasitas atau balance of capacity. Contoh dari balance capacity ini misalnya roti. Keseimbangan kapasitas harus diperhatikan terutama dalam produk layout. Selain itu, perlu diperhatikan juga hambatan-hambatan yang ada, karena mesin-mesin diatur menurut urutan sequence prosesnya. Kemudian minimum movement. Minimum movement dalam artian adanya gerak yang sedikit, maka biayanya akan lebih rendah. Selanjutnya, aliran flow dari material. Flow ini dapat digambarkan sesuai arus yang harus diikuti oleh suatu produk pada waktu dibuat. Gambar flow ini sangat penting bagi perencanaan lantai atau ruangan pabrik. Yang kesembilan, employ area.
Employ area adalah tempat kerja buruh di pabrik. Tempat kerjanya harus cukup luas sehingga tidak akan mengganggu keselamatan dan kelancaran produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Fernanda. Untuk yang 10 selanjutnya ada service area. Di antaranya itu ada kantin, toilet, musola, tempat beristirahat, tempat pikiran, dan lain-lain. Harus sedemikian rupa sehingga dekat dengan tempat kerja di mana tempat tersebut sangat dibutuhkan. Yang ke-11 ada waiting area, yaitu untuk menyimpan barang-barang yang sedang menunggu proses selanjutnya. Selanjutnya yang ke-12 itu ada plant climate, yaitu saluran udara pabrik harus sangat diperhatikan karena harus sesuai dengan keadaan produk dan buruh. Jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu dingin. Dan juga jangan merusak kesehatan tubuh buruh. Selanjutnya yang ke-13 adalah fleksibilitas atau flexibility, yaitu perubahan dari produk atau mesin dan lainnya tidak dapat dihindari karena adanya perkembangan zaman, sehingga layout harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat fleksibel. Dan perubahan kecil yang terjadi tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu cara penyusunan plan layout. Perlu kita ketahui bahwa plan layout atau tata letak fasilitas pabrik adalah suatu pengaturan dan penempatan yang optimal terhadap fasilitas pabrik termasuk tenaga kerja, peralatan produksi, ruang penyimpanan, peralatan penanganan material, dan semua layanan pendukung lainnya dengan desain struktur terbaik untuk menampung semua fasilitas tersebut. Di dalam membuat layout yang baru, semua faktor-faktor harus diperhatikan betul-betul dan dipertimbangkan, terutama faktor-faktor yang penting seperti flow material atau aliran dari sebuah material, yang kedua produk, yang ketiga mesin atau equipment, yang keempat minimum movement atau pergerakan yang minimal, yang kelima urutan dari operasi produksi. Next. Nah, pada pembuatan plan layout terdiri dari beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu membuat plan inventory. Pada tahap ini kita membuat yang pertama daftar semua mesin atau peralatan yang diperlukan. Dapat dimasukkan pula peralatan untuk extension di kemudian hari. Kemudian setelah membuat daftar semua mesin, kita membuat mesin ini sesuai dengan bentuk dan ukuran yang jelas. Kemudian yang selanjutnya kita menggambar mesin ini sesuai dengan skala. Jadi gambar ini tidak perlu digambar secara detail, cukup dengan kotak-kotak. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat group outline. Dalam tahap ini kita menggambar macam-macam mesin secara kelompok, terdiri dari mesin-mesin yang sama dan ukuran yang sama. Yang ketiga, alat-alat pembantu. Yang dimaksudkan dengan alat-alat pembantu adalah alat-alat yang diperlukan untuk membantu jalannya produksi, seperti lori untuk transport, tool access, standar, dan lain-lain. Untuk alat-alat ini pun harus diperhatikan di dalam menggambar situasi untuk layout. Kemudian yang keempat, metode investigation. Dari hasil metode studi, layout suatu mesin, operator, dan alat-alat pembantu dapat digambarkan dan diskala. Ruang bergeraknya, hasil produksi, dan alat-alat transport dari dan ke mesin, serta ruangan-ruangan untuk gang-gang harus cukup lebar, sehingga tidak menghalangi kegiatan pengangkutan. Demikian pula harus dijaga jangan sampai ruangan-ruangan banyak yang terbuang. Yang kelima, daerah mesin. Ruangan untuk maintenance harus ditambah pada ruangan kerja mesin. Demikian pula dengan ruangan tempat hasil pembongkaran akibat perbaikan. Jadi ruangan yang dibutuhkan adalah untuk operasi, membawa material work in process, dan hasil produksi ke dan dari mesin bekas hasil pembongkaran. Yang keenam yaitu machine block plan. Pengaturan mesin sesuai dengan proses produksi terdiri dari kumpulan mesin-mesin dalam bentuk machine block plan. Kumpulan-kumpulan mesin ini dapat terdiri dari mesin-mesin yang sejenis atau terdiri dari suatu kelompok mesin untuk suatu tahap produksi. Kemudian yang terakhir adalah shop floor layout.
Di dalam menentukan layout dari merchant block perlu ditinjau dari segi yang pertama flow of production atau aliran produksi, yang kedua pembagian gang, yang ketiga dimensi merchant shop, dan yang terakhir kedudukan dari penghalang-penghalang yang tak dapat bergerak seperti tiang-tiang atau kolom penempatan dari gudang. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator Fahmi. Alhamdulillah, hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Bagus. Silakan ya lanjut dengan kelompok lain. Cukup simpel. Ya. Nanti siap-siap yang lain bertanya supaya hidup di dalam kegiatannya. Silakan. Kelompok mana yang sekarang? Silakan. Regina mana? Masuk ke? Ayah senyum-senyum aja. Izin Pak, kelompok 1 dari kelas A. Ya, mangga, silahkan. Lanjut. Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A akan menjelaskan tentang dasar-dasar manufaktur yang beranggotakan Ahmad Bilal Fauzi, Alia Rahma Fitriana, Muhammad Irfan, Nunu Arya Nugraha, saya sendiri yaitu Sri Septiani, dan Pulwiyah. Slide pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Bilal. Kepada Bilal, saya persilakan. Yang pertama ada satu definisi dari manufaktur. 1. Transisi dari model produksi. Produksi adalah membuat sesuatu yang baru yang berwujud produk atau tidak berwujud. Produksi merupakan salah satu fungsi yang paling mendasar dan penting dari kegiatan manusia dalam masyarakat industri modern dan sekarang dilihat sebagai aktivitas budaya. Selanjutnya, ada model produksi terbagi dalam 3 cara. Yang pertama, pada zaman kuno, satu-satunya sumber kekayaan adalah pertanian, berburu, perikanan, pertambangan, dan seperti mereka kegiatan produktif dasar. Kategori ini sekarang dikenal sebagai industri primer. Kemudian yang kedua, sekitar 200 tahun lalu, pelopor ilmu ekonomi seperti Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Ada David Rickard pada tahun 1700 sampai 1803. Dan ada John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Termasuk pembuatan sebagai unsur dalam penciptaan kekayaan, memperkenalkan konsep vendability atau produksi untuk pasar. Kemudian yang ketiga, menuju bagian akhir abad ke-19. Konsep utilitas muncul untuk digunakan oleh para ekonom utilitas marginal seperti William Stanley Jevons pada tahun 1831 sampai 1882. Ada Carol Menger pada tahun 1840 sampai 1900.
Dan terakhir ada Mary Esprit Leon pada tahun 1834 sampai 1910. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Irfan. Ya, selanjutnya adalah definisi manufaktur. Di sini produksi dipahami sebagai bahan mentah menjadi produk oleh serangkaian aplikasi energi, baik yang didefinisikan dalam karakteristik fisik atau kimia. Definisi ini hanya berlaku untuk memproduksi barang berwujud atau produk seperti industri manufaktur dan proses disebut manufaktur. Manufaktur adalah sebuah sesuatu dengan tangan. Arti manufaktur kini telah melebar. Manufaktur adalah konveksi desain menjadi produk jadi dan produksi bisa disuntik untuk produk. Dari Young dan Meyer sehingga 1923 IRP Konferensi Internasional Penelitian Produksi mendefinisikan manufaktur sebagai serangkaian kegiatan yang saling terkait dan operasi yang melibatkan pemilihan material, perencanaan, produksi manufaktur, jaminan produk, mengelola dan pemasaran produk industri. Siapa yang udah punya anak itu? Seri ya? Seri, matiin Seri. Penjualan dan manajemen. Selanjutnya. Halo, saya hiburan lah. Bapak aja yang punya anak ngajar nggak pernah bawa anak, ini mahasiswa bawa anak tuh mas. Adik saya Pak, maaf. Adek ketemu gede kali kawas. Nah, pentingnya suatu manufaktur. Satu, menyediakan sarana dasar bagi eksistensi manusia. Tanpa pembuatan atau produksi barang, seorang manusia tidak mampu untuk hidup. Dua, penciptaan kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan suatu negara atau bangsa yang dibuat oleh suatu manufaktur. Yang ketiga, langkah-langkah menuju kebahagiaan manusia dan perdamaian. Selanjutnya, prinsip-prinsip manufaktur. 3 aliran dalam manufaktur untuk kegiatan manufaktur yang efisien, unifikasi, dan harmonisasi. Terdapat 3 aliran yang penting, yaitu sebagai berikut menurut Hitomi tahun 1991. Yang pertama ada aliran bahan. Dalam produksi barang pada dasarnya, yaitu pemanfaatan sumber daya produksi seperti manusia, material, uang, dan informasi, khususnya pada bahan baku dalam pembuatan produksi jadi. Aliran bahan ini adalah rantai serial fungsi pengadaan, produksi, distribusi, persediaan, dan penjualan, seperti tabel pada gambar 1.2 berikut ini. Selanjutnya yang kedua ada arus informasi. Pada saat konsumen berorientasi trade-in atau kebutuhan pasar daripada produk out menghasilkan produk, hal tersebut adalah hal penting untuk memahami kebutuhan pasar yang tepat dan juga hal tersebut dapat mencerminkan kebutuhan proses produksi, yang dimana hal tersebut merupakan fungsi manajemen atau manajemen teknologi yang melakukan perencanaan dan kontrol. Maka dari itu hal tersebut dinamakan informasi. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang ini ada inventory atau persediaan. Pertama, kita mendapatkan bahan baku atau dari suppliers, kemudian ke procurement, selanjutnya mendapatkan bahan baku, selanjutnya production in plant, selanjutnya memproduksi, setelah itu pendistribusian, dan selanjutnya ada commodities in market, selanjutnya ke sales, dan baru ke konsumen atau konsumen. Yang ketiga ada aliran biaya. Melalui proses pada produksi bahan baku diubah menjadi produk jadi dengan nilai tambah. Proses pada nilai tambah ini yaitu aliran nilai atau produksi ekonomis.
atau lebih khususnya yaitu aliran biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ulwiyah. Sumber daya produksi, masukan untuk produksi. Sumber daya produksi adalah masukan yang diperoleh, dibeli dari luar dan digunakan dalam proses produksi untuk pembuatan barang. Sumber daya produksi dari sudut pandang ekonomi, 1. Tanah, sumber daya alam. 2. Buruh, upaya manusia, fisik dan mental. 3. Barang modal, ekonomi untuk pengadaan, dalam kurung alat mesin, mesin pabrik, bangunan, bahan baku. Sumber daya produksi diklarifikasi ke dalam 4 kategori yang memainkan peran penting dalam sistem manufaktur Hitomi 1975, yaitu 1. Produksi bahan pada objek. Bahan utama dikonversi menjadi produk melalui proses produksi seperti bahan baku, suku cadang yang menyusun produk. Bahan tambahan ditambah ke bahan utama. Misalnya, cat atau tambahan untuk produksi atau listrik dan minyak pelumas yang dikonsumsi dalam proses produksi. Cahaya dan udara yang mendukung kerja produktif. 2. Produksi sarana-sarana di mana bahan baku yang dijabarkan ke produk berupa sarana produksi langsung atau fasilitas produk yang secara langsung bekerja pada bahan baku. Misalnya, mesin, peralatan, aparat jig, dan alat peralatan material handling. Sarana produksi tidak langsung yang tidak langsung menjalankan kegiatan produksi seperti tanah, jalan, gedung-gedung. Produksi objek perubahan dan dikonsumsi selama produksi, sementara sarana produksi dapat digunakan berulang kali, panjang tertentu, waktu tertentu. 3. Tenaga kerja produktif, kemampuan manusia, termasuk spiritual, fisik, dan kemampuan mental pekerja individu dengan kegiatan yang dilakukan secara terserah. 4. Informasi produk, mengetahui atau intelijensi mengenali bagaimana produksi diterapkan secara efektif, yaitu efisien dan ekonomis. Produktif untuk manufaktur, metode teknis pelaksanaan proses produksi meliputi 1. Teknologi produksi yang mengikuti hukum-hukum objektif, rekayasa termasuk aturan empiris. 2. Teknik produksi yang merupakan keterampilan subjektif diperoleh dengan pelatihan individu. 3. Basis pengetahuan produksi yang keahlian sistem didasarkan atau aturan produksi. Dan akan dilanjutkan oleh Baik, teman produk ya baik produk yang dihasilkan sampai keluaran dari produksi. Seperti disebutkan sebelumnya, keluaran yang dihasilkan melalui produk barang berwujud yaitu produksi barang berwujud yaitu produk, atau barang tidak berwujud yaitu jasa. Fungsi produksi menciptakan utilitas. Dari sudut pandang ekonomi, produksi telah menyediakan bentuk, waktu, dan utilitas tempat barang diproduksi. Mengurangi biaya produksi dari nilai produk akan memberikan nilai tambah yang diciptakan oleh produksi. Ini adalah keuntungan yang diperoleh manufaktur perusahaan melalui kegiatan produksi, yaitu profit dari harga sampai biaya. Kemudian next, tujuan dari perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu tujuan profit, yang dimana tujuan profit ini dimaksimalkan oleh manajemen. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan sosial, yang dimana tujuan sosial ini akan digunakan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang praktis, nilai produk atau produksi dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama,
kualitas, yang kedua ada biaya produksi dan harga, yang ketiga ada kuantitas produksi dan pengiriman tepat waktu. Oleh karena itu, tujuan utama dari produksi untuk membuat produk dengan fungsi yang diinginkan dengan cepat pada biaya terendah. Fungsi yang memberikan rencana atau jadwal untuk tujuan ini adalah manajemen produksi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Alia. Ya, mohon maaf. Untuk slide yang terakhir karena waktu telah habis, maka tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok lain. Ayo, siapa lagi? Janita, tampil belum? Ayah senyum wae itu. Ayo, yang lain. Mana? Apanya dong? Apanya dong? Dang ding dong. Ayo, grup mana ini? Pada diam. Oke, kalau gitu silahkan tadi dua grup ya. Bertanya dulu kepada yang dua grup itu. Mangga, silahkan. Kalau nggak berani silahkan di chat. Kolom chat. Izin bertanya. Mana ke grup mana bilangnya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Andika Setiawan. Saya dari kelompok 3 kelas A. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kelompok 11. Tadi kalau nggak salah kelompoknya atas nama Fahmi salah satunya. Itu saya ada dua pertanyaan. Boleh. Yang pertama itu ya.
Yang pertama itu kalau misalkan di suatu perusahaan manufaktur itu ada mesin besar gitu yang ternyata sudah ditanam gitu di lantai atau gitu, jadi sudah tidak bisa dipindahkan. Itu bagaimana ya cara memetakan layoutnya gitu. Terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua, saya ingin bertanya lagi, dalam menentukan layout itu atau dalam memetakan suatu peta itu perlu nggak sih kita memperhatikan aspek K3 gitu terhadap karyawannya dan terhadap sekitarnya gitu, karena tadi sepertinya saya tidak menemukan gitu apa kita perlu atau enggak gitu dan alasannya kenapa. Kurang lebih itu sih untuk pertanyaan untuk kelompok 11 atas nama Fahmi ya, yang anggotanya salah satunya. Tunggu sebentar, yang nomor 2, soal nomor 2. Tapi untuk kelompok yang soal nomor 2 tadi boleh diulang, putus. Soal nomor 2 iya. tadi. Jadi ya. Jadi dalam menentukan suatu layout itu dan suatu menentukan suatu layout itu kita perlu mempertimbangkan aspek K3 enggak gitu dalam menentukan layout itu, dan alasannya apa kalau misalkan emang perlu gitu. Apa jelas? Apa perlu diulang lagi? K3 ya? Oke, jelas. K3. Ya. Ngerti. Ya, bisa dilanjut ya. Untuk kelompok 1 dari kelas A, izin bertanya, tadi sebutkan peran penting dalam proses manufaktur kan ada namanya teknologi produksi ya. Dan dalam teknologi produksi itu harus mengikuti aturan empiris. Saya kurang mengerti itu aturan empiris yang dimaksud itu apa ya? Apa pertanyaannya jelas? Baik, terima kasih Andika atas pertanyaannya. Ya, baik. Kurang lebih itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan dari dua kelompok yang tadi telah presentasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dijawab. Silahkan, ayo. Izin Pak sebentar Pak, lagi dicari dulu jawabannya Pak.
Hmm. Untuk Handika, saya izin menjawab untuk yang nomor 2-nya. Ada kan suara saya? Iya, ada. Oke. Yang soal nomor 2-nya itu menanyakan untuk menentukan satu layout harus memikirkan K3-nya terlebih dahulu atau tidak. Yang pertama, K3 itu kan kesehatan dan keselamatan kerja. Tadi di dalam PowerPoint juga ada faktor-faktor yang harus dilakukan sebelum layoutan. Yang pertama, yang khusus untuk K3-nya yang bersangkut paut dengan K3 itu ada plan climate atau saluran udara pabrik harus sangat diperhatikan karena harus sesuai dengan keadaan produk dan buruh. Jangan terlalu panas dan terlalu dingin. Dan juga jangan merusak kesehatan buruh. Itu juga termasuk ke dalam kesehatan dan keselamatan kerja juga. Terus ada juga di faktor-faktor sebelum pembuatan layout harus memikirkan employed area atau tempat kerja buruh di pabrik harus cukup luas sehingga tidak mengganggu keselamatan dan kesehatannya serta kelancaran produksinya. Seperti itu. Ada yang kurang nggak? Iya, baik itu sudah mewakili sih, tapi sebenarnya masih banyak beberapa aspek K3 lainnya gitu. Seperti aspek misalkan ada pejalan kaki yang membutuhkan ruang untuk layoutnya gitu di suatu pabrik. Jadi nggak cuma dari pekerja yang ada di layout itu, tapi harus ada memperhatikan aspek keselamatan dari pejalan kaki dari karyawan lainnya yang mungkin melintas di tempat itu gitu. Jadi menambahkan aja. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, Bapak sedikit penjelasan dengan pertanyaan tadi. Ya, ada 4 pertanyaan ya, 4 poin ya. Mana pertanyaannya Bapak lupa dicatat tadi? Satu tentang teknik produksi, kedua tentang tata letak ya, ketiga tentang K3, dan keempat tinggal proses ya. Baik, karena kalian masih semester 2 juga baru masuk ya. Nanti materi itu semuanya sudah ada. Kalau nggak salah di semester 2 ada K3 ya Pak Kusnadi. Ya, Pak Kusnadi itu K3, Undang-Undang K3 itu pasti semua aspek sekarang bahkan wajib semua perusahaan, yang bukan perusahaan saja, rumah ibadah aja harus ada. Ya, safety belt dan lain sebagainya. APAR, pemadam kebakaran itu tentang K3 udah pasti. Jadi dalam materi tadi bukan mengabaikan, tapi memang materinya difokuskan kepada manufaktur begitu, ya, pada manufaktur itu. Jadi bukan mengabaikan, wajib. Ya semua kegiatan, makanya saya liatin, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi bukan utamakan sholat dulu, bukan. Ya, jadi kalau tidak selamat, ya jangan bekerja, begitu intinya. Udah pasti itu, semua itu wajib ada di semua perusahaan ya, baik kecil besar skala itu wajib, spanduk itu harus ada. Ya. Jadi kalau di tempat kalian misalnya ada di workshop kalian tidak ada kalimat itu, tidak ada banner itu, tidak ada poster itu, tidak ada simbol-simbol K3, maka wajib. Termasuk warna dan lain sebagainya. Kenapa rambu-rambu lalu lintas warnanya biru?
Karena itu himbauan dan ajakan gitu. Kenapa larangan warnanya merah? Kenapa lari lagi ke industri? Kenapa biru warnanya, air warnanya biru pipanya? Kenapa kuning BBM atau gas? Gitu. Kenapa putih? Kuning warnanya BBM, sedangkan putih slipper itu warnanya gas gitu. Ya, kenapa pipa warnanya hitam itu harus tahu. Jangan sampai Anda di perusahaan aya cat hidung di cat we. Dicat hidung gitu. Wah, bisa dicarikan ku LKH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Padahal itu adalah membuangkan air biasa gitu, disangkanya limbah B3. Itu hati-hati. Itu saking memperhatikan tentang lingkungan hidup gitu. Cuman kadang-kadang kita kan mengabaikan. Ya, itu tentang K3. Kedua tentang teknik produksi, nanti juga ada di sistem produksi, otomasi sistem produksi, ketemu lagi dengan Bapak. Ya, sistem produksi ketemu dengan Pak Kanta, sudah terjawab, nanti akan terjawab. Udah begitu tata letak pasti lorong berapa di PSK 1, PSK 2, PTLP terakhir praktikum dari seluruh semester 1, gambar teknik, terus fisika, terus komputer itu akan gabung PSK 1, PSK 2, sistem produksi semuanya gabung di PTLP. Ya. Jadi jarak gang harus berapa, itu ada di PSK 1 dan PSK 2. Ya, ergonominya harus bagaimana. Nggak bisa orang misalkan membuat gang memakai data ekstrim gitu. Data ekstrim itu artinya di perusahaan itu paling besar itu orang berapa gitu. Lebarnya, lebar bahu lah. Taruhlah misalkan lebar bahu adanya 60 cm, maka kalau orang lewat 2 orang, maka ditambah kelonggarannya berapa. Nah, itu ada. Tangga, lift, itu harus dihitung. Ya, semuanya akan Anda pelajari di PSK 1 dan PSK 2 nanti. Ya, dilanjutkan nanti di ergonomi, di tata letak gitu. Tata letak juga sama seperti itu. Proses produksi ada semua, sistem produksi. Jadi, pertanyaan itu wayahna harus nunggu, karena kalau dijawab sekarang nanti tidak asik lagi belajar Anda. Ya, jadi semuanya yang ditanyakan semua ada materi di teknik industri semua, insya Allah. Dalam waktu dekat mungkin semester 3 dan 4 nanti PSK 1 dan PSK 2 dengan pertanyaan yang 4 itu pasti terjawab. K3 mah udah lagi belajar kan sekarang. Itu saja tambahan dari Pak, kalau tidak ada yang jawab dari dapat nungguin googling kan enggak. Oke, silakan. Ada yang mau presentasi lagi? Kalau enggak udah setengah 12. Siapkan besok ya, jangan sampai nunggu 4 orang. Jadi pertemuan kemungkinan besok sekali lagi. Setelah itu UTS. UTS kemungkinan 2 sesi. Sesi 1 adalah pakai Google, yang kedua adalah mungkin take home take. Ya, pengiriman silahkan nanti dikerjakan dalam waktu tertentu, dikirim melalui Classroom. Jadi untuk convert, ya convert aja. Dan semua materi PPT tidak boleh PDF, dikirim ke Classroom yang sekarang tugas, baik pribadi ataupun kelompok. Yang pribadi mungkin ada roomnya, yang kelompok juga ada roomnya. Ya kalau tidak ada, pakai room yang mana saja. Nanti juga sampai ya. Nah, yang penting udah jangan salah kirim. Ada yang ngirim ke Bapak ke email Bapak. Email juga email pribadi lagi. Ya, jadi Bapak, kata saya ke Classroom aja. Jadi pemeriksaannya enak. Kamu ngirim ke email, udah lalu nilainya nanti kurang, ternyata di Classroom memang baca-baca ada gitu. Lagi kemarin ada nanya, Pak, saya udah ngirim hari Senin terakhir gitu ya. Sesuai dengan himbauan jam 16, ternyata karena bacanya mungkin belakangan, makanya tiap hari itu kayak makan ini, kayak makan apa? Kayak makan obat. Pagi buka Classroom itu, bukan yang Bapak saja. Nanti kan masuk tuh ya, mulai saudara. Siang buka lagi, sore sebelum tidur atau malam buka lagi. Takut ada tugas itu. Karena nggak ada, memang sengaja dibuat seperti itu. Kenapa? Anda suatu saat harus siap dengan segala resiko apapun dan waktu kapanpun. Intinya seperti itu. Jadi kesiapan Anda sampai jauh mana. Tapi insya Allah, Bapak dalam koridor jam kerja, Bapak akan berusaha seperti itu. Ya, kecuali sibuk banget, mungkin habis maghrib Bapak baru upload. Dan itu pasti dikasih waktu yang cukup buat kalian. Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Kalau cukup absen, Alia di yang kemarin di share ya. Iya Pak. Yang kemarin. Ya.
Biasa buka Oke, tutup. saya izin bertanya, Pak. Yuk, mangga. Untuk presentasi minggu depan kan masih ada satu kelas yang kosong ya, Pak. Jadi minggu depan ada hari Selasa sama hari Kamis, berarti itu dipakai buat presentasi semua ya, Pak? Nah, nanti yang sekarang tidak masuk, sisa classroom, berarti bisa masuk Selasa. Ya kan? Nanti yang sekarang masuk, nanti masuk lagi hari Kamis. Begitu. Jadi 2 hari. Ya. Berarti untuk kelompok yang belum presentasi, setelah UTS presentasinya ya, Pak? Ya, lanjut sampai selesai kan. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Materinya luar biasa, tampilannya juga lumayan. Jadi kalian pada prinsipnya sudah siap bekerja ketika suatu saat diberikan tantangan oleh atasan saudara. Cuman siapa yang buatnya saya Bapak nggak tahu karena nggak bisa menilai. Artinya semuanya bisa bergiliran untuk pembuatan itu. Jangan sampai lulusan TI membuat PPT saja hanya asal-asalan bisa sih bisa. Cuman waktu nunggu dulu gitu. Nunggu dulu tutorial 1 menit, ketik 1 menit gitu. Tapi udah di dalam benak ada. Ya, yang sampai coba deh tolong buatkan PPT yang representatif begitu tentang materi yang akan disampaikan oleh Bapak, oleh manajer. Begitu dibuat biasa, waduh, wih Pak siapa? Pas diperiksa cuma putih doang kan malu gitu ya. Atau hitam doang gitu. Kesenangannya apa? Tanya dulu. Kesenangannya warna hitam, warna pink gitu kalau ibu-ibu ya, atau warna apa? Dia tidak senang warna abu-abu dan warna hitam, lalu ditampilkan warna hitam cilakakan. Ya karena seperti Bapak, karakter Bapak kan mungkin hitam itu agak kurang sama abu-abu. Ya, jadi agak menghindari ketika tampilan sedikit sekali gitu ketika ada warna hitam, mempergunakan warna itu. Jadi senangnya hijau, biru, abu-abu, begitu putih, kalkulasikan begitu. Jadi agak cerah-cerahan lah gitu ya. Itu kalau Bapak. Kalau kalian silahkan. Ya, tergantung daripada situasi ya. Situasi ruangan tentunya. Kalau ruangan di depannya backgroundnya gelap, besok kan nggak mungkin hitam. Berarti pada saat itu Anda siap menyiapkan materi-materi yang bukan satu gitu. Ketika acara sangat penting, backup di Google Drive gitu, backup di email kalian, backup di flash disk atau di HP, dan backup di materi laptop. Jadi ketika ada masalah, tidak bisa dibuka, Anda siap tampil, biarpun dengan HP. Itu Bapak perhatikan seperti itu. Jadi jangan hanya cukup dengan backup satu aja. Termasuk nanti Anda laporan sekarang praktikum ya, itu semuanya selalu backup. Bahkan nanti saya sampaikan kemarin ke asisten kalau bisa nanti bimbingannya ada forum chat apa ya? Ada forum di Word itu ada koreksi seseorang. Jadi seseorang jejak digitalnya ketahuan gitu. Ya. Ada koreksi komen di Word. Ada cara-cara tertentu dan Bapak udah sampaikan. Dilaksanakan atau tidak nggak ada masalah silahkan. Jadi misalkan bab 1 ada latar belakang dikerjakan oleh Alia gitu. Terus ada perumusan masalah dikerjakan oleh Handika, terus misalkan pembatasan masalah dikerjakan oleh Fahmi, lalu misalkan tujuan digentakan oleh Nunu begitu. Jadi jejak digitalnya ketahuan itu. Ya, jadi tidak bisa laporan hanya dikerjakan oleh 1 orang. Bapak udah sampaikan begitu. Karena apa? Sekarang hanya praktikum lewat virtual. Maka kendalanya bagaimana? Kita kuatkan di manajerialnya, di laporannya, bukan di pada teknis pengerjaannya. Ya, jadi Anda kuat di sana. Jika ada kekurangan kita teknis tidak bisa ngebut, tidak bisa sawing, tidak bisa gambar, tapi teknis manajerialnya kita menguasai. Itu maksudnya. Jadi kekurangan itu kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang ada kita. Ya, udah jalan belum? Praktikum. Halo, Yan? Sudah, Pak. Sudah? Pak. Baru responsif? Sudah, Pak. Ya, ya. Lumayan tantangan Anda, dari mulai gambar, kan perencanaan, tata letak nanti ada ya, stasiun gitu ya. Terus proses, ada flowchart-nya dan semuanya. Di sana ada mulai masuk ke TI-an. Baru terasa, oh TI itu ini gitu. Ya, ilmunya di sana. Jadi wayahna. Baik, kalau tidak ada, Bapak akhiri saja karena kebetulan.